إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله على نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم فقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فقال تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang paling pokok dan paling penting dalam menggoreskan sesuatu kepada dada, dalam jiwa dan relung hati kita. Dalam memaknai pertemuan indah pada kesempatan kali ini. Allah mempertemukan kita di atas jengkal tanah yang Allah cintai di antara masjid-masjidnya. Tidak lain dengan mengucapkan kalimat syukur alhamdulillah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Atas segala kemudahan, ketaatan yang Allah mudahkan untuk kita. Sesungguhnya kita mampu menyelenggarakan ketaatan, mampu menyelenggarakan ibadah semata-mata bukan karena hebatnya kita dalam iman, bukan karena hebatnya kita dalam Islam, bukan pula hebatnya fisik kita, bukan pula karena tingginya IQ kita, bukan pula karena banyaknya harta kita. Tapi kita mampu melakukan ketaatan, melangkahkan kaki ke masjid ini, mengayunkan tangan, menggerakkan detak jantung kita untuk bisa berada hadir di masjid ini, semata-mata karena hebatnya Allah, bukan karena hebatnya kita. Oleh karena itu, semoga saja lantunan pujian yang kita ucapkan, haturkan untuk Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan Allah tidak akan meninggalkan kita walaupun hanya sekejap mata. Allah tidak meninggalkan kita dalam berbuat kemaksiatan. Yang ketika kita berbuat maksiat, maka kita berharap kita ditegur langsung olehnya dan kita kembali lagi berada jalan yang lurus. Kita berharap juga kepada Allah agar kita tidak menjadikan dunia yang fana ini sebagai tujuan utama kita. Sebagaimana doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rasa takut kami kepada Engkau, rasa takut kami ketika beramai-ramai dan juga ketika kala kami sendirian. Min khasyyatika allati tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika allati tuballighuna bihi jannatak, dan ketaatan kami yang dapat mengantarkan kami kepada surga yang telah Engkau persiapkan. Wala taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, janganlah jadikan kami sebagai tujuan, dunia ini sebagai tujuan objektif utama kami. Padahal tujuan yang utama bukan kehidupan di dunia ini, melainkan kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada Dia yang jauh di sana. Dia yang tak pernah kita lihat wajahnya, tapi namanya hendaknya kita selalu sebutkan terlebih lagi di hari Jumat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana saya dan Anda diperintahkan untuk mencintainya. Bukti kecintaan kita kepadanya bukan hanya menjadikan kita fasih dalam bersalawat kepadanya, tapi juga dibuktikan dalam keselarasan amal kita dengan amal beliau. Beliau yang dipanjangkan umurnya 63 tahun bukan tanpa alasan. Beliau yang diutus sebagai nabi dan rasul, sebagai manusia layaknya kita bukan tanpa sebab. Tapi Allah menunjuk beliau sebagai rasul, mengutus beliau agar kita menjadi umatnya dan kita
dapat menyelaraskan segala macam amal perbuatan kita dengan amal beliau. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Begitulah kata hadis dalam sebuah riwayat bahwa orang yang jujur mencintai, maka dia akan mengikuti siapa yang akan dicintainya. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehidupan ini hanya sementara saja. Sebagaimana kita tahu bahwa umur manusia hanya 60 sampai 70 tahun, a'mar ummati baina 60 wa 70 wa qalilun ma jawaza zalik. Hanya segelintir orang saja yang mampu melalui 70 tahun ke atas. Sedangkan kita tahu umur kita hanya terbatas. Maka maksimalkanlah detik demi detiknya, menit demi menitnya, jam demi jamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merugilah sungguh orang merugi. Satu detik dia lewatkan tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah maknanya bukan Anda salat, bukan Anda zikir, bukan Anda sedekah saja, tapi maknanya adalah meniatkan segala macam aktivitas kita agar semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya mulut kita hanya butuh 2 sendok nasi makanan. Lambung kita hanya butuh 1 piring nasi. Tubuh kita, badan kita hanya butuh 1 kasur untuk bisa berbaring. Kita hakikatnya tak butuh banyak-banyak untuk melalui kehidupan yang singkat ini. Sesungguhnya yang kita butuhkan adalah amal soleh untuk bekal yang abadi selama-lamanya nanti di akhirat. Sebagaimana kalau orang sudah masuk dalam liang lahatnya, yang pertama kali dia sesalkan adalah, ya Allah, mengapa detik yang lalu aku di penghujung hayatku tidak bersedekah? Mengapa di penghujung hayatku aku tidak habiskan dengan beribadah kepada Engkau? Yang disesalkan adalah mengapa kita luput dari ibadah. Kita semua akan menyesal. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Maryam, wa anzirhum yaumal hasrah. Ingatkan kepada mereka tentang hari penyesalan. Yang semua di antara umat manusia akan menyesal. Saya akan menyesal, Anda akan menyesal, orang kafir akan menyesal, orang fasik akan menyesal, bahkan orang beriman pun akan menyesal karena tidak maksimal dalam beramal. Demi Allah, kita tak mampu menambal kurangnya khusyuk kita pada sholat subuh tadi. Kita tak mampu mengulang kembali waktu mengapa subuh tadi saya tidak memasukkan uang ke kotak amal. Kita tidak mampu kembali lagi ke waktu yang telah lampau. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Begitulah pepatah Arab berkata, tidak akan pernah kembali waktu demi waktu yang pernah kita lalui kembali ke masa lalu walaupun hanya sedetik. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita semua tahu, di sini kita diberikan fasilitas oleh kantor. Ada yang diberikan fasilitas berupa mobil dinas. Ada yang diberikan fasilitas berupa fasilitas wifi. Diberikan tempat tidur mas yang nyaman. Ini semua demi menunjang kinerja kita sebagai kita karyawan. Terlebih lagi, Allah Subhanahu wa taala menyediakan berbagai macam fasilitas dunia dan segala isinya. Ini tujuannya adalah untuk menunjang kita sebagai hamba dalam memaksimalkan ibadah kita kepadanya. Kalau kita tak mempergunakan fasilitas kantor, lalu apa yang akan dilakukan oleh atasan kita? Tentu akan memecat kita. Kita gunakan mobil dinas untuk sesuatu yang bukan prosedurnya. Kita gunakan mes bukan sesuatu yang untuk prosedurnya. Tentu atasan kita akan memecat kita. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan fasilitas yang begitu luar biasa ini, kemudian kita menggunakannya hanya untuk senang-senang dan bermaksiat belaka. Maka ma'asyiral muslimin, apa yang Allah fasilitasi di dalam kehidupan kita dunia ini, yang halal nikmati, yang haram tinggalkan, yang syubhat tinggalkan. Simple saja. Sampai kapan kita diperintahkan untuk taat kepada Allah? Sampai mati saja. Sampai kita menghembuskan nafas terakhir saja. Sisanya kita hanya tinggal menikmati di akhirat nanti. Oleh karena itu, ketika Imam Ahmad ditanya, wahai Imam Ahmad, mata rahah, kapan waktu istirahat itu tiba? Wahai Imam Ahmad, mengapa engkau beribadah terus-terusan? Dari hari ke hari, pergantian aktivitasmu hanyalah aktivitas yang ibadah ke ibadah yang lain saja. Kalau tak salat berjamaah membaca Quran. Kalau tidak membaca Quran, bekerja mencari nafkah yang halal. Kalau tidak bekerja mencari nafkah yang halal, berzikir. Kalau tidak berzikir, berpuasa. Kalau tidak berpuasa, menjenguk orang sakit. Kalau tidak menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah. Aktivitasnya hanya berpindah dari ketaatan kepada ketaatan. Ditanya oleh sahabatnya, mata rahah, kapan engkau istirahat? Apa jawab Imam Ahmad? Ar-rahatu inda awali qadamin tadu'aha fil jannah. Istirahat sesungguhnya bukan di dunia.
Istirahat sesungguhnya adalah ketika kita pertama kali melangkahkan kaki kita di surga nanti. Itulah istirahat sesungguhnya. Karena ketika kita mati itu belumlah istirahat. Kita masih akan disoalkan, dipertanggungjawabkan. Ketika kita dibangkitkan itu belum istirahat. Kita akan mempertanggungjawabkan amal kita. Ketika kita melewati sirat itu pun belum istirahat. Barulah ketika kita melangkahkan pertama kali kaki kita ke surga. Itulah istirahat sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu takwa merupakan perkara penting yang terus kita tingkatkan dari Jumat ke Jumat. Seyogianya menjadikan iman kita bertambah karena kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله الخالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي ونسلم على رسوله الأكرم ذي شرف الأشم ونور الأتم وكمال نبينا والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ولعل بئثته إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع قائلة الله المحرم صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. فقال تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.